tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan ASN atau aparatur sipil negara. Jadi pada bulan November ini, Ketua DPR RI Puan Maharani telah mengetuk palu bahwa akan kembali dilakukan perpanjangan pembahasan revisi Undang-Undang ASN atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Jadi pembahasan ini akan masuk ke tahap 2 ya. Jadi sebenarnya sudah dibahas agak lama, tetapi belum bisa disahkan terkait dengan rancangan undang-undangnya. Jadi pada RUU tentang ASN yang baru, ada poin di mana honorer bisa diangkat secara langsung, tetapi tentunya dengan persyaratan. Dan kali ini kita akan coba lihat informasi terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang ASN selanjutnya. Bagaimana peluang honorer untuk bisa diangkat secara langsung menjadi ASN? Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi informasi atau berita terkait dengan revisi Undang-Undang ASN yang diperpanjang diberitakan oleh sewaktu.com. Judulnya revisi Undang-Undang ASN, tenaga honorer diangkat menjadi ASN secara langsung. Ini syaratnya. Kita coba bacakan ya. DPR RI memperpanjang waktu pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Keputusan perpanjangan pembahasan revisi Undang-Undang ASN diambil dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis 17 November 2022 lalu. Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna DPR RI ke-10 masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023 menetapkan perpanjangan waktu pembahasan revisi Undang-Undang ASN. Selain revisi Undang-Undang ASN, rapat paripurna DPR RI juga menyetujui perpanjangan pembahasan RUU tentang landas kontinen. Puan Maharani mengatakan permohonan perpanjangan waktu tersebut berdasarkan laporan pimpinan Komisi 2 dan pimpinan Pansus kepada rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS pada 9 November 2022 dan 16 November 2022. Dalam rapat konsultasi itu, Komisi 2 dan pimpinan Pansus meminta perpanjangan waktu pembahasan terhadap 2 RUU tersebut sampai dengan masa persidangan 3 yang akan datang. Sehubungan dengan itu, dalam rapat paripurna hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap 2 rancangan undang-undang tersebut sampai dengan masa persidangan 3 yang akan datang? Tanya Puan Maharani. Para anggota DPR RI yang hadir dalam sidang paripurna menyatakan setuju. Puan Maharani lantas mengetuk dengan menggunakan palu sidang sebagai tanda persetujuan perpanjangan pembahasan RUU ASN sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Diketahui, revisi Undang-Undang ASN sudah memasuki tahap pembicaraan tingkat 1 dengan agenda terakhir yakni rapat kerja dengan pemerintah pada 21 Maret 2022 lalu. RUU ASN menyisipkan satu pasal di antara pasal 131 dan 132, yakni pasal 131A. Pasal 131A mengatur tentang pengangkatan non-ASN atau tenaga honorer menjadi PNS secara langsung. Tenaga honorer yang bekerja terus-menerus sampai pada 15 Januari 2014 diangkat menjadi PNS secara langsung. Selengkapnya cermati isi pasal 131A berikut ini. 1. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. 2.
Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. 3. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. 4. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. 5. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. 6. Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS. Demikian informasi terkait revisi Undang-Undang ASN yang pembahasannya diperpanjang oleh DPR RI sampai masa persidangan 2 tahun 2022-2023. Revisi Undang-Undang ASN ini membawa angin segar bagi non-ASN atau tenaga honorer. Tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah sebelum tahun 2014 sampai sekarang akan diangkat menjadi PNS secara langsung. Jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan revisi Undang-Undang ASN yang pembahasannya diperpanjang sampai dengan nanti persidangan ketiga tahun 2022-2023. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman setuju dengan undang-undang ini? Tentunya menurut saya ya, bagi para tenaga honorer dan tenaga non-ASN berharap agar revisi undang-undang ASN ini bisa disetujui dan akhirnya bisa disahkan menjadi undang-undang untuk nantinya bisa diterapkan pasal 131A ini ya, bahwa tenaga honorer, tenaga non-ASN, kontrak tetap maupun tidak tetap yang bekerja di instansi pemerintah bisa diangkat secara langsung menjadi PNS. Sebenarnya saya sudah menyiapkan draft rancangan undang-undangnya secara lengkap ya, tetapi saya belum bisa membahas secara keseluruhan. Mungkin lain kali saya akan coba bahas terkait dengan rancangan undang-undang tersebut. Jadi mungkin informasinya pada kesempatan kali ini cukup sekian. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.